Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, Andi Punya Cerita. Kali ini saya coba main game ya. Ini kebetulan gamenya udah lama saya download, yaitu Summon War Online. Di tahun 2015 saya pernah download tuh iseng-iseng aja untuk mengisi, ya biasa. Kalau waktu luang banyak ya main game untuk mengisi waktu luang. Saya rasa nggak masalah ya. Cuman waktu itu kebetulan mainnya nggak serius, jadi sekedar ngisi waktu, cuman main-main aja, nggak serius ya. Habisnya juga vakum 2 tahun lebih vakum, dan kembali lagi karena bosan, akhirnya coba download lagi. Nah kebetulan di sini saya mainlah kembali ya. Saya coba untuk ngasih tahu untuk teman-teman yang mau memulai untuk bermain game Summon War Online, nggak ada salahnya karena ini gamenya seru loh. Karena di sini banyak sekali monster-monster yang akan didapatkan, dan ya kita bukan hanya sekedar monster, tapi kita juga di sini dituntut untuk memperkuat monster dan meningkatkan skill monster yang kita dapatkan ya. Dan setidaknya kita juga bisa mengkoleksi, mencari monster-monster yang kuat. Oke, untuk teman-teman yang baru mencoba untuk bermain, tampilan game ini ya seperti pulau. Di awalnya yaitu pulaunya cuma satu, hanya satu, tapi nanti bisa pulau ini kita perbanyak. Saya di sini untuk pulau yang saya lihat ini, yang kita lihat ini udah maksimal ya. Ini pulaunya udah maksimal, ya udah maksimal dan nggak bisa ditambah lagi. Sedangkan dekorasinya nanti bisa dibeli di toko ininya, di toko shopnya ada. Yang paling kanan itu ada toko, itu bisa nanti dibeli situ untuk desain-desain pulau yang akan kita inginkan ya. Nah untuk bangunan pertama sih di sini coba terangkan dulu bagi kawan-kawan yang baru masuk ke game ini. Bangunan utama yang akan kita punya seperti yaitu bangunan tower ini ya. Oke, ini bangunan ini profil kita tersimpan di sini. Dan kita bisa lihat nickname saya Zayan 888. Mungkin kawan-kawan yang main game ini juga pernah melihat nih Zayan 888. Nah, Zayan 88 ya. Saya sih yang mainnya. Oke, di sini riwayatnya saya 2015. Jadi 2015 bulan 7 ya. Ini permainan ke 2111. Dan saya tergabung di Kerajaan Petir sampai sekarang. Agak vakum, jadi jarang main. Jadi mohon maaf aja untuk kawan-kawan di Kerajaan Petir, masih kurang fokus ya. Lalu di sini skor tertera juga skor, baik itu di arena dan lain-lainnya. Lalu untuk yang lainnya bisa kita lihat di buku-bukunya di Kairos Dungeon. Ya ini bos-bos monster yang kita coba kalahkan dengan waktu tercepat ya. Saya di sini cuman mempunyai waktu sekitar 2 menitan lebih, dan itu pun masih kurang. Kalau bisa sih 1 menit kalau bisa ya. Cuman ya tergantung sih, harus bisa membuat monster kita itu lebih kuat lagi gitu. Jadi waktunya nggak lama gitu, nggak lama. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini kita lihat ini sama juga monster juga yang kita galakkan, dan peringkatnya udah S3. Masih jauh dari harapan, masih jauh, tapi lumayan lah. Yang keempat yaitu sama juga. Di sini saya juga jarang main yang ini. Nah ini skor ya, skornya aja. Oke lanjut.
Di kita lihat dari bangunan ini, lalu bangunan apa yang akan kita dapat sewaktu memulai awal permainan ini ya. Nah, untuk itu kita lihat di toko. Oh, sini. Toko aja deh. Toko aja. Oke. Oh, sorry, ini kita keluar dulu ya. Kita masuk ini arena. Jadi di pulau ini ada kayak seperti arena ya. Ini pertandingan. Dari arena ini bisa kita pakai arena arena tanding dan atau war arena ini secara online. War arena ya seluruhnya berarti dari luar negeri pun akan battle kalau kita memasuki arena ini. Kita coba ke arena. Di sini ada toko, kita coba masuk. Nah, toko ini tersedia itu poin ya. Jadi kalau poin arena itu seperti medal warna agak coklat ini. Nah, ini sekarang baru terkumpul di 57 dan kita bisa menukarnya dengan item-item yang ada di sini ya. Nah, oke. Dan kalau di War Arena tadi yang online, itemnya ini 1236 dan kita bisa nukarnya dengan item berikut. Tergantung kita, atau liga, kita mau main liga atau guild. Oke, kita ke arena dulu. Nah, untuk yang pemain pemula ya, untuk pemain pemula kita mendapatkan bisa menambah bangunan utama. Selain tadi kita mendapatkan bangunan utama yang kayak tower tadi ya, selain itu kita juga mendapatkan bangunan summon, yaitu bangunan lingkaran tempat kita bisa mensummon monster. Dan sudah itu kita juga mendapatkan bangunan yang bisa mengupgrade monster kita menjadi lebih kuat. Nah, sedangkan yang di sini ini bangunan tambahan lanjutan kayak Centum of Energy. Centum of Energy ini bagi kawan-kawan yang baru mulai ini mungkin bingung karena di sini Centum of Energy ini fungsinya selain untuk portal, di sini juga untuk menaikkan penyimpanan energi kita. Jadi energi kita bisa untuk sekarang bisa di 200-an ya. Kalau dulu sih hanya 100. Karena sudah di-upgrade jadinya sampai sekarang 200 dan energi jadi bisa lebih banyak. Nah, kalau untuk Fiery Tree yaitu level ini untuknya penyimpanan mana, jadi kita bisa mendulang mana di sini. Ini sampai level max juga ya, level 20. Ini sudah max, ini sudah max. Mana Mountain sama Mana Fountain. Lalu level max ini Mysterious Plant. Mysterious Plant ini juga kecepatan memproduksi energinya bisa bertambah, jadi energi kita bisa bertambah lebih cepat. Karena satu energi itu biasanya sekitar 2 menit ya, 2 menit atau 3 lupa. Ini bisa lebih cepat, 30%. Lalu Crystal Rock. Crystal Rock ini Archon Tower, yaitu kekuatan serang tower kita ya. Kekuatan serang tower kita akan lebih kuat lagi. Dan nah ini Guardian Stone, Guard Stone. Ini untuk defense. Ya, ini sudah maksimal. Lalu Water Century ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Ini meningkatkan kekuatan attack monster yang sesuai elemennya. Ada berarti di sini nih ada monster itu ada 5 elemen ya. Elemen air, elemen api, dan elemen angin, dan elemen elemen cahaya dan kegelapan. Nah, di sini sesuai dengan tower masing-masing bisa kita upgrade dan meningkatkan kekuatan monster. Tapi kalau yang Century ini, bangunan Century itu khusus untuk monster yang sesuai ya dengan bangunannya sendiri. Kalau misalnya angin ya angin aja ya, kalau cahaya cahaya aja. Nah, selanjutnya Ancient Sword. Ancient Sword ini untuk seluruh monster. Dia tidak membedakan elemen, tapi dia untuk meningkatkan kekuatan attack seluruh monster.
yaitu sampai level 20 meningkat di 20% attack. Dan di sini kristal altar, oh ini untuk HP berani untuk seluruh monster, tidak satu monster buat atau tertentu. Lalu Sky Trip Totem ini untuk meningkatkan kecepatan speed monster di 15% ya. Lalu di sini Arcane Boost Tower, ini biasanya tower untuk di arena. Oke, dan Valen Ancient itu ini damage, critical damage itu meningkat 25% untuk seluruh monster. Critical damage nanti kita akan ketemu nanti di critical damage dan critical rare, itu kekuatan serang monster kita. Oke, untuk bangunan-bangunannya itu sementara sudah kita lihat. Yang untuk pemain pemula nanti kita akan bisa nanti menambah bangunan yang kayak gini ya. Nah ini lalu nanti ini bangunan tambahan selanjutnya, nanti di shop yang lain itu nanti ada. Oke. Nah untuk pulau, oh ya pulau tadi berapa ya? Tadi pulau kita belum lihat ya. Pulau itu untuk pulau belinya di mana? Saya lupa pulaunya di mana ya. Pulau bukan di sini. Apa karena sudah max badinya nggak ada nampil? Biasanya ada pulau itu ada 1, 2 gitu. Ini kalau mau beli barang sih bisa, tapi yang di sini pakai duit ya. Kebetulan saya nggak ada duit, jadi mainnya ya main sabar-sabaran lah. Kita mulainya dari nol, tidak main duit lah. Tapi kalau teman-teman nggak sabar ya pinginnya langsung skillnya naik atau langsung dapatkan monster yang bagus yang diincar, itu mungkin bisa pakai duit ya terserah kalau mainnya kayak gitu. Oke, untuk sekedar untuk pemain pemula, di sini untuk bangunan-bangunan utamanya mungkin udah tahu, ya kan? Nanti bisa dilihat lagi. Dan lanjut ya, kalau untuk pemain pemula itu monster. Nah, sekarang kita monster apa yang akan kita dapat ini? Nah, di sini monster yang akan kita dapat itu pertama yaitu, nah ini monster elemen air ya. Ini setelah saya upgrade, jadi udah awaken 3 kalinya. Sebenarnya monsternya ini monster murah meriah ya, banyak sebenarnya monster ini. Jadi di scroll biasa dia udah kadang udah nampak, itu dia bintang 2 nggak salah, bintang 2. Dan monster sebenarnya monster lemah, cuman monster lemah pun bisa jadi monster kuat gitu. Oke, ini fiery, tipe fiery ini air, tapi tidak hanya air ya elemen, tapi ada fiery api dan elemen yang lainnya, nanti kita bisa lihat. Dan di sini ada 3 skill yang untuk fiery yang masih belum awaken ya. Ini masih ada 3, yaitu skill pertama menyerang musuh 3 kali dengan badai air, berpeluang 20% bekukan musuh untuk 1 turn. Oke. Lalu skill keduanya menghapus semua efek buruk target teman dan memulihkan HP target teman. Jumlah pemulihan berdasarkan attack power. Oke, dan ketiga meningkatkan resisten satu tim sebesar 20%. Nah ini leader. Jadi fiery ini mempunyai skill leader. Jadi ada monster itu walaupun monsternya bintang kecil, tapi dia mempunyai skill pemimpin ya. Jadi pemimpin dia bisa mengasih kepada timnya gitu. Misalnya leadernya di sini dia kan punyanya resisten 20%. Jadi otomatis monster temannya itu dalam satu tim itu mempunyai resisten 20%. Oke, lanjut ya. Nah, setelah ada awaken ke tingkat 2. Nah, ini ada penambahan skill. Jadi di sini ada penambahan skill, yaitu yang kita lihat Z ini ya. Ini menidurkan musuh selama 2 turn
efek akan hilang jika musuh diserang. Jadi efeknya, jadi ini dia akan, musuhnya akan terkena skill ini akan tidur, dan 2 kali putaran dia tidak akan bisa menyerang karena dia tertidur, kecuali kalau saat dia tidur ya kita serang, jadi dia bangun. Jadi dia tetap bila putaran pas tiba waktu dia nyerang, dia akan nyerang gitu. Oke, lanjut. Awaken yang kedua ini dia berubah nama dari Fairy ke Elusia ya, Elusia. Oke, Elusia. Lalu kita awaken ketiga. Nah, tetap dia Elusia juga. Di sini untuk skillnya sama, cuman ada penambahan aja di skill. Kalau untuk skill ketiganya ini tadi kan sama ya, nggak berbeda, cuman di sini ada perbedaan di sedikit. Jeda skill 3 turn, jadi dia skillnya lebih cepat daripada sebelumnya. Nanti kita lihat lagi. Lalu kalau untuk yang menghapus ini, di sini ada meningkatkan attack bar sebesar 25% perkiraan HP target teman, jumlah perang berdasarkan teman. Ada penambahan di sini attack bar yang kita pulihkan pada teman, berarti attack bar teman itu akan meningkat 25%. Otomatis teman yang mengalami peningkatan attack bar, dia akan bisa lebih maju lebih dulu gitu. Jadi tidak menunggu turun selanjutnya gilirannya, tapi dia bisa maju duluan untuk menyerang gitu ya. Lalu untuk yang skill pertama sama, nggak ada perubahan. Oke, cuman di sini ada bedanya dia. Turnnya itu jeda skill paling bawah, jeda skill ini 2 turn, ini 3 turn. Kita balik lagi ke yang tengah tadi. Ini jeda skillnya 5 turn. Oke, ini 3 turn. Jadi ada perbedaan, skillnya lebih cepat gitu ya. Oke, untuk itu Awaken Fairy itu yang elemen air, sebetulnya saya hanya mengoleksi elemen air dan tidak mengoleksi elemen api dan yang lainnya ya. Nanti bisa kita lihat gimana bentuk yang elemen api, elemen yang lainnya juga. Lalu di sini ada rune. Rune di sini fungsinya untuk meningkatkan kekuatan monster kita. Pertama kita, dan efek rune itu sendiri macam-macam ya. Ada di sini kebetulan saya menggunakan rune Violent ya B ini. Jadi Violent ini dia mempunyai khusus kalau dia dipasang 4 rune, dia akan mendapatkan 22% turn ekstra. Jadi kesempatan dia maju itu 22%. Oke, lalu selain untuk Violent, saya menggunakan rune Focus. Fokus di sini yaitu fokus di sini itu akurasi 20%. Jadi akurasi monster kita itu menyerang musuh dengan skillnya yang harus melumpuhkan musuh itu akurat sekali, meningkat gitu. Jadi akurasi itulah fungsinya, meningkatkan keakuratan skill monster kita untuk melumpuhkan musuh. Misalnya bisa skill membekukan, monster musuh akan beku, atau dia punya skill stun, monster musuh akan stun. Oke, untuk sementara rune dan yang dipakai konser ini sekian. Ini aja dulu ya. Lalu di sini saya ada efek. Super artifact. Saya di sini belum melengkapi artifaknya. Artifak juga berfungsi untuk meningkatkan kekuatan monster kita. Saya belum fokus, masih fokus di rune. Nah, untuk tipe monster, sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu itu monster yang kita upgrade itu tipenya tipe apa. Misalnya kan di sini ada macam-macam, ada tuh tipe monsternya support yaitu, di bawah ini kita lihat ini sudah level 40, sudah max ya, tipenya support. Lalu AP, darahnya, attack, defense dan speed, dan ada critical rate, damage, resistance dan akurasi. Nah, kebetulan di sini karena dia tipe support, jadi itu tergantung dari teman-teman sendiri. Tipe support mungkin membutuhkan HP yang lebih banyak kan, karena dia memiliki ketahanan ya, bertahan lebih lama karena punya darah yang banyak. Tapi karena saya di sini melihat skillnya tadi, skill yang pemulihannya itu berdasarkan attack. Jadi attack powernya sedikit saya upgrade.
Jadi otomatis HP-nya tuh juga nggak terlalu tinggi ya, karena saya menyimbangkan aja. Jadi attack-nya sedang ya, sedang aja, dan defense-nya juga sedang. Speed di sini cukup rendah. Kalau untuk tipe support sih, kalau rata-rata kalau monsternya bagusnya itu speednya lebih tinggi, karena support itu kita dengan speed yang tinggi dia akan maju duluan, atau dia mempunyai kesempatan maju lebih daripada yang lainnya, gitu aja. Lalu untuk critical rate, critical damage itu sejalan dengan attack ya, karena dia menghancurkan kekuatan, menghancurkan darah musuh itu akan lebih cepat kalau ketiganya ini sama-sama tinggi, dan akuratnya musuh kena telaknya itu lebih pasti gitu. Untuk resisten yaitu kemampuan monster itu bertahan dari efek pelumpuh, misalnya kayak membukukan tadi. Kalau resistennya tinggi ya kadang bisa nggak beku gitu, atau nggak tidur gitu kan, karena skillnya, karena dia mempunyai resistennya lebih tinggi. Tapi kalau resistennya rendah, kemungkinan besar akan terkena efek buruk itu lebih cepat. Lalu akurasi yang seperti tadi, kita keakuratan monster itu untuk melumpuhkan musuh jadinya. Oke, dari ini monster pertama ya, ini monster pertama yang kita dapat. Lalu kita mendapatkan juga monster kedua. Monster kedua, kebetulan saya nyimpannya di monster kedua saya nyimpannya di sini ya, sebentar ya. Monster kedua itu kerajaan ya, kayak orang kerajaan gitu pakainya. Ini udah level 40, juga udah maksimal, XP-nya udah maksimal. Ini tipenya HP. HP berarti monster ini membutuhkan HP yang tinggi, sedangkan HP-nya di sini saya cukup lumayan aja, 29879, yaitu ini HP dari rune yang kita kumpulkan. Nah, untuk attack-nya rendah, karena di sini dia menggunakan tipe HP, kita bersesuaikan dengan skillnya ya, apa yang dibutuhkan skillnya itu, kalau HP atau dia attack untuk menyerang musuh. Dan di sini defense dan speednya juga cukup rendah, critical damage rate-nya juga rendah. Susah-susah gampang. Kalau untuk mencari rune-nya itu ya kita cocok-cocokkan. Kadang satu rune itu ada yang bagus, kita mendapatkannya, ada rune selanjutnya kadang kita rune selanjutnya nggak bagus gitu kan, susah nyarinya yang benar-benar klop bagus semua gitu, susah. Lalu untuk skill ini sebenarnya monsternya sebelum dia berubah jadi Roid, dia itu sebenarnya Vagabond. Vagabond ini elemen angin. Elemen angin itu dia punya dua skill. Skill pertama menebaskan dengan pedang besar dan memberi damage berpeluang 40%, menurunkan defense musuh untuk 2 turn, damage naik berdasarkan HP max-mu. Damage-nya berdasarkan HP max. Menyerang musuh dengan pedang 2 kali tiap serangan punya 50%, peluang kurangi attack power target 2 turn, damage naik berdasarkan HP max-mu. Jadi dua skill ini membutuhkan HP maksimal untuk menghabiskan penyerang musuh, menghancurkan musuh. Jadi makanya dia tipenya HP. Lalu kita lihat skillnya. Nah, ini skill ketiga ada ya. Tadi 2, 3, dan skill ketiganya udah slash wind. Untuk skill ketiganya itu slash wind. Di sini damage berdasarkan HP max-mu juga. Nah, yang teman-teman perhatikan di sini, skill monster itu, nah kelihatan ya, ada yang 9, ada 6, ada 5. Nah, di sini kayak lihat level 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Berarti ini ada 9 level, sedangkan skill kedua tuh ada 6 level, dan aja menurunkan jeda turnnya untuk skill ini 1 turn. Jadi jeda skill 3 turn karena udah di-upgrade dikurangi 1 turn, jadi 2 turn aja skill ini udah bisa digunakan kembali. Lalu 4 turn dikurangi 1, jadi bisa jadi 3 turn. Nah, untuk skill-skill yang level 2, 3, 4 ini itu membutuhkan monster yang sama itu untuk kita korbankan.
untuk menaikkan level skill monster ini ya. Nanti itu baik dari segi elemen api, air, atau yang penting monsternya sama-sama vagabond, itu nanti bisa menaikkan skill monster tersebut. Begitupun monster yang lainnya yang Elusia tadi ya. Nah, untuk monster awal bagi pemain pemula Summon War Online ya, dua ini nanti kita bisa mendapatkan monster-monster yang lainnya dari scroll yang kita kumpulkan atau dari hadiah-hadiah yang akan kita dapatkan. Nah, seperti di sini kayak ada ini bisa beli, ini toko Magic Shop. Di sini Magic Shop ada tersedia itu rune yang kita inginkan sesuai dengan harganya masing-masing ya, harga mana. Oke, nah, ini udah penuh. Nah, di sini bisa ada Unknown Scroll. Unknown Scroll itu scroll yang biasa ya. Itu biasanya kalau scroll biasa ini paling muncul monster bintang 2 dan beruntung sekali kalau munculnya bintang 3. Gitu aja ya. Kebanyakan sih bintang 1, bintang 2 gitu untuk Unknown Scroll. Nah, sedangkan di shop toko sihir ini di sini juga berbeda-beda. Ada rune-nya juga meningkat, dan selain itu juga bisa membeli seperti Enchant Gem. Itu untuk meningkatkan power rune itu sendiri ya. Nanti bisa kita lihat aja lah. Oke, nah kita di sini ke portal Summon. Kita lihat portal Summon. Kebetulan ini lagi hari spesial, 7 tahun spesial Summon War Online. Jadi mereka memberikan scroll istimewa. Yang pertama itu akan mendapatkan monster bintang 3 sampai bintang 5, tapi tergantung dari banyaknya kita mendapatkan scroll tersebut. Kebetulan saya sudah habis. Ini kemarin itu sudah habis, dan monster yang saya dapatkan ya monsternya nggak pula yang diharapkan, dan monsternya biasa sih. Lalu di sini ada legendary summoning phase. Summoning phase yaitu ini harus mengumpulkan 100 dulu baru mendapatkan monster yang kita inginkan. Di sini scroll ini akan menghasilkan monster di bintang 4 sampai bintang 5 dia akan keluar. Lalu di sini ada legendary summon phase yaitu bintang 3 sampai 5. Ini baru 19, dia harus 50 terkumpul. Dan Unknown Scroll ini udah 68. Nah, 68 ini udah banyak. Itu kan di sini tertulis bintang 1 sampai bintang 3 udah bisa ya. Dan Mystical Scroll ini biasanya bintang 3 sampai bintang 5. Ini untung-untungan juga. Untung-untungan juga, kadang mendapatkan bintang 5 udah banyak summon, akhirnya mungkin pas lagi hokinya ya dapatnya bintang 5 gitu. Itu beruntung sekali. Ada yang beruntung sekali juga teman-teman pernah belinya di toko shop gitu yang tadi ya. Satu scroll Mystical Scroll untuk mendapatkan monster bintang 5. Itu sangat hoki sekali loh. Lalu kita selain untuk menggunakan scroll, kita bisa menggunakan mystical summon ya, kristal yang kita kumpulkan itu ke 75 sekali summonnya. Lalu dari sosial summon, lalu dari exclusive summon, dan summon monster. Oke, kita coba dulu summon yang ini ya. Summon sekali summon itu ada 300, itu satu scroll, tapi nanggung kalau satu capek karena monsternya monster biasa yang dapat ini. Kita pakai aja 10 kali, jadi 3000 dikali 3000 ya, sekali 10 kali summon yang scroll ini. Sip. Oke, 10 scroll sudah di summon dan kita mendapatkan monster monster murah meriah. Sebenarnya monster untuk dikorbankan semua ini, yaitu bintang 2 dan di bawah bintang 1, nggak ada yang spesial. Oke, itu untuk summon. Dan selanjutnya bagi teman ini ada power up ya, untuk meningkatkan skill monster. Di sini kita coba. Oke, kita coba yang ini aja ya. Ini saya coba meningkatkan skill. Ini XP nya baru 38,
0,4%, dan level 32 HP 5775. Dan apabila dia meningkat ke dari 32 level 32 ke 33, dia akan menaik levelnya itu menaik oh belum ya, dia akan naik, pastinya dia akan naik. Oke, jadi kita korbankan aja nih. Jadi XP nya juga meningkat 42,1% karena ini kecil ya. Oke, kita korbankan aja karena ini juga nggak terlalu penting ya, yang bintang 1. Jadi kalau bintang 1 di upgrade levelnya tuh sangat sayang, habisi energi juga sih, habis 66 juga. Kalau untuk bintang 2 biasanya saya tahan ya, karena bintang 2 kadang kalau pas lagi ada bonus XP tambahan, bintang 2 saya naikkan karena dia akan dikorbankan jadi bintang 3. Karena bintang 3 ini karena jarang dapat bintang 3, jadi bintang 2 nya kebanyakan saya jadikan bintang 3 gitu aja. Oke, ini misalnya untuk ini udah max ya, udah max. Ini aja, kita pakai rainbow aja. Rainbow itu udah max, tapi untuk menaikkan dia ke menjadi bintang 4, next bintang 4 maksimal level dari 25, dia bisa menjadi level 30 ya kan, levelnya akan turun kembali ke jadi 1, dan di bawahnya sekian terusnya gitu ya. Nah, untuk menaikkan ke level 4 dia harus mengorbankan 3 monster bintang 3. 1, 2, 3. Oke, itu bintang 3. Lalu kita evolusikan, otomatis dia dari bintang 3 menjadi bintang 4. Oke, sekarang dia udah jadi bintang 4. Nah, begitupun monster yang lainnya ya. Oke. Nah, untuk secara garis besar, untuk pemain pemula mungkin udah sedikit paham caranya meningkatkan skill juga. Oh ya, tadi ya belum ya, skill ya kita belum lihat ya tadi ya. Kita coba lihat. Ini fiery sama, tapi dia elemen angin. Di sini kita lihat skillnya pertama itu 1/8, berarti dia membutuhkan 8 kali tingkatan untuk memaksimalkan skillnya, dan skill keduanya 6 kali. Nah, di sini kebetulan saya punya fiery 1 dan sebelahnya itu bisa kita korbankan. Nah, kalau kita korbankan 1 berarti otomatis skill yang tadi itu akan naik 1 ya, selain XP nya nambah dan skillnya juga naik 1 tingkat. Kita coba. Oke, sudah dikorbankan. Oke, level 2. Jadi skill 2 nya yang naik, jadi nggak nentu ya, kadang level 1, 2, atau 3 yang naik duluan. Oke, nah kita lihat, kita tekan. Oke, 1/8 masih tetap yang skill pertama, skill keduanya 2/6, berarti skill 2 yang naik ya. Oke, kita udah tahu untuk awalnya pemula. Dan gimana kalau kita coba battle ya? Battle di sini kita ada 2 arena dan world arena. Kita arena aja. Nah, arena kita pakai rival. Kalau rival ini udah settingan dari komputernya sendiri. Kalau bertarung kita yang orang-orang yang menyerang kita di sini bisa kita serang balik ya. Karena ini acak dengan pemain lainnya itu acak sekali. Oke, tapi di sini cukup lumayan, maksudnya tuh monster musuhnya udah tingkat tinggi ya. Saya di sini cuma untuk menampilkan bagaimana skill Elusia ini. Oke, kita pakai Elusia dengan Roid aja lah. Kita coba, nggak apa-apa, kita coba melihat skill mereka ya. Belum tahu ini menang apa enggaknya, kita coba aja.
Oh, kalau musuhnya udah pakai ada lambang sayap itu menghilangkan efek buruk monster yang menyerangnya. Jadi kalau kita punya skill membekukan atau membuat dia tidur, dia nggak akan bisa tertidur, nggak akan bisa beku karena dia mempunyai penghalang efek buruk gitu. Selain itu monsternya juga mempunyai penambahan attack, itu ada pedang itu, ada penambahan attack dan perlindungan. Dia pakai pelindung, jadi agak lumayan kuat juga ini. Jadi ini nggak berfungsi, skill kita nggak berfungsi sama sekali, tapi nggak masalah, kita coba serang aja dulu. Kita gunakan yang Z aja. Kenapa yang Z? Nggak masalah sih, tapi karena yang Z ini karena attack yang kita punya agak sedikit nggak terlalu tinggi, tapi lumayan untuk cepat membunuh musuh gitu ya. Cuma kurangnya sedikit. Nah, di sini kita monster kita Roid udah kena sayap warna merah. Berbeda kebalikan dari sayap yang warna biru. Kalau yang sayap merah ini justru dia nggak bisa nerima efek baik dari teman dia sendiri. Jadi dia ada misalnya tipe support monster sebelah itu memberikan attack, meningkatkan defense-nya, itu nggak bakalan dapat karena ada efek penghalang ini efek baik gitu. Selain itu dia juga kena pedang yang retak ya, jadi attack-nya itu turun, dan satu gambar tengkorak itu efek buruknya aja. Jadi seperti poison gitu ya, seperti racun. Oke, saatnya jalan Roid dia ini untuk monster juga tergantung dari tipe elemen untuk nyerang ya. Kalau kayak Roid itu elemen angin, dia akan lebih mudah menyerang air biasanya. Karena monsternya nggak ada air ya, paling kita larinya ke cahaya. Kalau ke api dia lemah, jadi kalau angin tuh dia lemah nyerang air, api, tapi dia kuat nyerang air. Karena setiap elemen itu mempunyai fungsinya saling ketergantungan juga. Kalau air itu dia lebih mudah menyerang yang api, dia lemah nyerang yang angin. Dan kalau untuk yang api itu dia akan mudah menyerang yang angin dan lebih mudah lebih susah ya nyerang yang air. Ya terpaksa kita acak aja. Nah, oke, ini darah Roid kita udah tinggal sedikit loh. Dan di sini ada penambahan efek buruk lagi, itu ada defense-nya udah retak. Jadi defense-nya tidak bisa kekuatan bertahannya berkurang dan akan lebih mudah dihancurkan oleh musuh. Nah, kebetulan di sini yang Lucia kita mempunyai skill pemulihan, menghapus semua efek buruk target teman dan tingkatkan attack bar sebesar 25% dan pulihkan HP target teman. Jumlah pemulihan atau berdasarkan attack power. Nah, ini walaupun ada efek buruk yang tertempel di Vagabond sendiri, di Roid sendiri, itu nggak masalah. Jadi dia menghapus seluruh efek buruk yang ada pada teman. Oke, jadi dia udah pulih kembali. Tapi nggak bisa full ya untuk darahnya karena tergantung dari attack yang ada pada Elysia sendiri. Kalau attacknya tinggi berarti bisa lebih banyak memulihkan darah. Tapi kalau attacknya rendah ya darah yang akan dipulihkan sedikit. Oke, kita serang lagi yang ini aja lah. Tidak menepalado, darahnya udah tinggal. Nah, ini kebetulan musuhnya udah nggak ada pakai efek pelindung lagi ya. Jadi untuk Elysia kemungkinan bisa kita membukukan salah satu musuhnya. Salah satu musuh ya bagusnya sih yang elemen api ya, elemen api. Oke, ya ini. Aduh, Roidnya hampir mati guys. Apa kita tunggukan lagi? Oke, bertahan. Jadi mainnya tuh selain main monster yang kuat, ini juga timnya juga harus kuat gitu. Dan selain itu juga kita juga bisa menaikkan
membuat tim yang skillnya saling tolong menolong gitu ya. Walaupun monsternya lemah, tapi kalau timnya solid itu bisa jadi monster yang kuat loh timnya. Oke, kita kerjakan saja lah Z, biar dia tidur dulu. Aduh, disembuhkan lagi. Si ini bisa nyembuhkan, dia fiery yang musuh itu dia bisa nyembuhkan juga sama kayak kita, tapi dia khusus, monster khusus itu ya. Dia tuh lebih tipe elemennya light, dia itu cahaya. Jadi dia cuma ada satu monster yang kayak dia aja, nggak ada elemen angin, api, yang lain-lain nggak ada, cuma satu aja. Beda dengan Elysia kita ini, dia seluruh elemen ada. Aduh, kita belum bisa ngelihat ya, tapi udah ngelihat sih tadi ya, efeknya udah kayak gitu sih. Lebih kurang ya seperti itulah untuk battle di arena. Dan bagi teman-teman pemula, selamat mencoba dan semangat untuk meningkatkan XP monsternya lebih cepat. Itu aja sih sebenarnya. Kalau bagi pemula sih kalau bisa menaikkan XP monsternya secepat mungkin, karena dengan meningkatnya lebih cepat dan tim yang terbentuk lebih cepat, nanti akan sangat memudahkan bagi monster kita untuk farming ya. Farming di sini bisa mencari rune yang bagus, dan ya kalau yang itu lebih cepat lebih bagus sih sebenarnya. Oke, dan lebih cepat juga untuk bergabung di guild-guild yang diharapkan, karena kebanyakan sih guildnya, tim-tim guild itu akan nerima kalau monsternya itu udah kuat semua ya. Kalau masih lemah-lemah, kadang guildnya agak sungkan menerima aja. Oke, sampai di sini dulu video saya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan selanjutnya ya, untuk pemula ya, membahas monster atau membahas yang lainnya. Oke, sampai sekian dulu. Selamat mencoba, selamat mengisi waktunya bagi pemula. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.